Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam bahagia, salam kebaikan, dan salam semuanya yang baik-baik, sehat-sehat selalu. Ya, ketemu lagi di sini dengan saya Irfan Daru di channel Sinau Urip. Ya, channel belajar hidup. Ya, ini masih di episode 12 sebenarnya, setelah episode 11 tentang grounding. Jadi saya akan melanjutkan sebenarnya tentang grounding juga. Kenapa? Karena tadi itu waktu kebetulan rekaman di bukit itu tentang grounding itu baterainya habis. Jadi ya udah, itu kan ada suara yang lanjut tapi gambarnya nggak ada. Jadi ya itu record pakai suara, kemudian handphonenya mati. Jadi saya tambahin aja video yang lain, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, jadi ada yang belum beres sebenarnya sih, tapi tentang tambahan sedikit aja. Jadi kembali lagi, mungkin banyak pertanyaan sih, grounding itu apa gitu ya, terus membumi dan lain-lain tuh apa gitu. Jadi sebenarnya ada filosofi tentang bahwa bumi itu kan sebenarnya ibu ya, ibu pertiwi, ibu bumi, kemudian Bopo Angkoso atau Bapak Langit. Artinya itu adalah simbol bahwa apa ini yang nggak terlihat itu ada kayak semacam kalau bapak itu ketemu dengan ibu ya waktu itu ya, itu kan ada semuanya nggak terlihat ya, dari sel telur kemudian sel sperma itu nggak terlihat. Jadi prinsipnya sama sebenarnya. Ketika manusia itu membumi, grounding, menyelaraskan, kita menginjak tanah, nggak pakai alas kaki, terus kita di bawah sinar matahari, di dalam waktu-waktu tertentu ya, mungkin antara pagi jam 9 sampai jam 11 jam 10 gitu ya. Jadi itu ada satu semacam aliran energi yang sangat positif, yang sangat baik ya, terutama untuk keselarasan tubuh kita dengan alam semesta. Yang tubuh kita ini semesta kecil, kemudian bisa selaras dengan alam semesta besar seperti itu. Jadi filosofinya adalah ibu, kita tuh kembali ke ibu gitu. Jadi kalau misalkan udah kacau nih ya, jiwanya itu pikiran terlalu banyak, pikiran kacau dan lain bla bla bla, kemudian otomatis akan menimbulkan dampak untuk fisik juga. Penyakit fisik kan semuanya dari pikiran, dari mental ya, penyakit pikiran, terus ya semacam itu ya. Jadi akan mau berdampak ke fisik juga. Nah itu tuh ini si grounding ini tuh bisa jadi sebagai tindakan preventif dan juga bisa untuk mengobati sebenarnya. Intinya untuk kembali selaras gitu lah, kayak gitu. Jadi makanya kalau biar bagaimanapun seorang anak itu kan pasti akan kembali kepada ibunya gitu loh. Kalau ada perasaan ingin kembali ke ibu, itu adalah perasaan seorang anak yang paling dalam ya. Seperti itu. Atau sebaliknya, seorang ibu dan anak. Jadi bumi itu juga menyerap kita sebenarnya, menyerap, istilahnya bumi itu, ibu bumi itu semua itu ditelan bumi lah. Kayak kita mau yang jelek-jelek ya, mau membuang sampah, mau dan dia nggak marah gitu, tapi ya kita mau membuang air besar segala macam, kencing di situ dia nggak marah, karena emang ibu itu menampung segala penderitaan dari anaknya. Seperti itulah filosofinya, seperti itu. Jadi ya, nah terus jangan mentang-mentang kayak gitu terus kita jadi ya sama lah. Ibu juga, seorang ibu kita kayak bumi itu dianiaya ya, digali habis-habisan, mineralnya dikeruk, kemudian bla 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 segala macam sampai rusak. Bumi itu nggak marah itu, tapi merecovery dirinya gitu. Ya sama kayak orang sakit, kalau nggak diobatin gimana gitu. Manusia nih ya, buang sampah. Tadi saya di sana juga emang selalu banyak sampah gitu, meskipun ya sebenarnya itu bukan tempat umum sih, tapi memang banyak ya kesadaran manusia yang kurang ya, jadi membuang sampah sembarangan. Jadi seperti itu. Kalau banjir, kemudian ada ya semacam bencana-bencana yang akibat ulah manusia, itu kan sebenarnya kan bukan bumi yang marah, tapi karena manusia yang saking nggak punya kesadarannya itu, jadi membuat bumi itu ya otomatis kalau gatal ya, ada manusia yang usir gatal, jadi siram air gitu, banjir. Siram airnya bumi kan banjir jadinya. Pohon yang bulu dicabutin ya, kayak pohon itu kan sebenarnya kan untuk menyerap air ya, resapan, dicabutin, tebangin, otomatis kan bulu-bulu ini hilang nih bulu. Ya air lewat, semacam itu. Logikanya sederhana kok, karena kita kan sebagai entitas kecil, kemudian bumi ini sebagai contoh entitas yang agak besar, belum yang besar. Ada yang entitas nggak terbatas, itu ya Tuhan itu sendiri yang entitas nggak terbatas. Semesta besar itu apa? Bahkan bukan semesta besar, tapi lebih besar dari segalanya. Itulah pokoknya nggak bisa dijelaskan. Lebih besar dan lebih halus dari segalanya.
itulah yang biasa manusia itu menyebutnya dengan Tuhan, atau kalau orang Jawa ya nggak bisa dijelaskan tentang kena yang ngompo, atau ya pokoknya itu yang sangat nggak bisa dijelaskan gitu ya, kayak gitu. Jadi kembali lagi ke grounding grounding itu tadi ya. Kalau tanya manfaatnya, mungkin orang lebih simple gini ya, jadi ngomong grounding, menekung, terus selaras dengan alam. Manfaatnya apa? Justru itu manfaatnya adalah kita menjadi, paling gampang itu orang bilang sehat gitu loh. Kalau udah sehat kan orang sehat dari jasmani dan rohani gitu aja. Jadi sehat jasmaninya jelas ya, karena itu kita menyerap energi di jam-jam itu tuh memang yang paling bagus ya, dari ya orang sebut vitamin. Nah terus ada sinar matahari mengandung apa, sinar ultravioletnya belum terlalu tinggi, mengandung vitamin D. Kemudian tanah-tanah ini mengandung unsur-unsur yang bisa menyerap energi negatif kita. Jadi kan magnetik ya, jadi magnetik nih yang negatif kita itu diserap gitu. Jadi kan unsur negatif dalam tubuh kita itu masuknya ke ether juga yang ada di sekitar kita nih, angkasa kelistrikan ya. Jadi kita punya kelistrikan negatif di jiwa, di tubuh kita itu ketika jam segitu itu bersama dengan matahari, ether yang ada di semesta ini, bersama dengan sinar matahari yang baik dan segala macam itu akan terserap ke dalam bumi. Jadi energi negatifnya itu masuk ke dalam bumi. Nah itulah yang menyerap masuk ke dalam kita, itu yang positif. Jadi selalu kayak di charge gitu loh, istilahnya tuh grounding itu kayak ngecas gitu, ngecas kita biar kita recovery terus. Nah penyebabnya lalu hasilnya apa? Ya kita sehat, imun jadi kuat, imun jadi bagus, tahan, ya bisa tahan banting ya, misalnya nggak kena flu ya. Ini saya terbukti tuh alhamdulillah tuh, waktu masih kerja belum resign itu sering banget flu, hampir pokoknya itu udah langganan ya. Ada otomatis kan itu dari pikiran, dari stres, dari bla 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 gitu ya. Jadi rentan banget. Tapi begitu covid jebret, orang-orang kena covid, alhamdulillah saya sepedaan terus panas-panasan, terus ya pokoknya gitu. Jadi nggak, olahraga pun juga bukan olahraga yang mengejar target, tapi yang memang menikmati gitu. Dan itu hampir ya sampai sekarang ya itu mental flu gitu. Jadi emang, kecuali kalau emang bener-bener misalkan ya lagi dalam perjalanan lama nggak keluar di bus itu kan, saya kan pernah perjalanan agak lama gitu, itu kena AC. Nah itu wajar karena kita nggak kena alam ya, tapi begitu kena alam sembuh gitu. Itu kena hujan nggak kenapa. Bahkan saya alhamdulillah nggak kena covid gitu. Dan dari situ saya belajar banyak hal. Jadi memang bahwa semua itu tergantung dari kesadaran kita gitu, sejauh mana. Dan covid sendiri itu fenomena pandemi itu mengajarkan kita untuk bertransformasi sebenarnya, kayak gitu. Transformasi apa ya? Transformasi kesadaran tentunya ya. Mulai dari apa sih ini sebabnya, apa nih sih maksudnya, apa sih, untuk apa sih ada ini gitu. Pokoknya biasanya banyak orang yang sudah mulai bangkit kesadarannya sejak saat itu gitu. Jadi kurang lebih ya seperti itu. Jadi ya itu akan mempelajari banyak hal dari situ ya, termasuk salah satunya grounding ini, ilmu yang sebenarnya yang orang kuno sih sebenarnya sih. Orang Jawa dulu juga melakukan, orang Cina zaman dulu melakukan. Kayak contohnya tuh lakun delamak. Nah, itu lakun delamak itu jam berapa, 10 kalau nggak salah ya, itu bisa menyembuhkan penyakit jantung dan lain-lain, itu bisa sembuh total. Ada yang seperti itu banyak gitu. Terus kayak kalau di tradisi Cina ya itu tadi Tai Chi ya, itu malah lebih ada prakteknya. Saya nggak tahu sih, nggak paham, tapi secara kalau lihat sih sangat logis sebenarnya. Kita menarik energi dari semesta, dari ether ya, dari kelistrikan alam. Kemudian kita juga tanah yang kita injek itu, energi negatifnya diserap, energi positifnya kita serap gitu. Jadi pokoknya perputaran energi itu bagus untuk tubuh ya. Jadi olahraga yang ya kalau bagi saya sih nggak harus yang terlalu target gimana gitu ya. Kayak contohnya siapa ya, kayak orang Sammo Hung. Nah, dia gendut kan ya, tapi lincah karena cirinya bagus. Jadi karena rajin melakukan itu. Jadi kayak Shaolin yang ya begitulah. Pokoknya banyak contohnya kalau orang Jawa mungkin ya, karena saya nggak pernah ada contohnya, mungkin zaman dulu ya di film-film gitu ya, seperti itulah. Jadi orang kuno zaman dulu itu udah mempelajari itu udah lama. Jadi ya sebenarnya lebih canggih sih, tapi karena
Oh ya, zaman sekarang itu kan harus selalu dilihat secara fisik ya, physically, mata harus dilihat, mata didengar, telinga dirasakan, apa mulut diraba. Jadi semua ilmu zaman sekarang itu lebih ke panca indera aja. Jadi enggak, untuk hal seperti itu tuh harusnya tuh bisa dirasakan, tapi selalu ada kayak penyangkalan-penyangkalan gitu loh. Jadi ada stigma negatif, ada ya pokoknya skeptis lah gitu. Ya kurang lebih sih nanti kita bahas soal ini. Sebenarnya ini ada hubungannya sama peradaban Pisces dan Aquarius ya. Sekarang itu kan memang sedang apa namanya awal-awal zaman Aquarius ya. Nah, pasti agak absurd nih ya, tapi nantilah itu dijelasin ya. Ada kaitannya, itu emang zaman Pisces tuh orang-orangnya tuh selalu orang-orang yang berpikir lebih ke materialistik gitu. Jadi artinya itu cara ilmu-ilmu yang dipakai, yang dipelajari itu bersifat indrawi gitu. Jadi lebih ke apa namanya, harus bisa dibuktikan secara empiris gitu. Padahal sebenarnya yang nggak terlihat itulah yang dikatanya nggak ada, itulah yang sejatinya ada gitu. Yang memang itu nanti dijelasin apa ada di video selanjutnya lah ya, kayak gitu. Ada gimana sih zaman Pisces, Aquarius dan lain-lain itu nantilah gitu. Jadi kurang lebih sih kalau grounding, manekung ya, atau istilahnya selaras dengan alam sampai bingung ngomongnya ya itu. Jadi secara nggak langsung itu ya, waktu saya sering naik gunung terus kok rasanya beda, terus ada yang berbeda daripada berada di tengah-tengah kota. Ternyata itu secara nggak disadari ilmunya di situ. Jadi setelah bertahap ya, ilmu itu kan dijalani kanti laku. Jadi kalau nggak dilakukan, kalau nggak jadi ada praktek, ada teori, kemudian ada analisa, kemudian kita jurnal sendiri, akhirnya kita tahu, kita kayak nyusun puzzle. Oh ternyata begini, seperti itu. Itulah yang kita download ilmu langsung yang dari Tuhan Maha Ilmu, semesta Maha Ilmu, yaitu kita download langsung melalui mana aja. Jadi guru sejati itu Tuhan yang ada dalam diri kita, itu menyuruh ini kamu pelajari secara langsung. Itu kayak ada klik, ada wow ini apa ini, nah kayak gitu langsung kita olah di sini, di ajna di otak kita, lalu kita paham seperti itu. Jadi akhirnya tahu apa itu kesejatian, apa itu kasunyatan, apa itu kenyataan, apa itu Tuhan dan sebagainya gitu. Jadi rasanya itu memang beda. Jadi memang harus dilakukan, dirasakan sendiri secara pribadi, lebih dengan cara yang mendalam, baru bisa memahami. Jadi memang nggak bisa kalau misalnya dengan mendengarkan istilahnya ya ceramah, pengajian segala macam bla 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 bla, itu hanya cerita aja gitu, untuk trigger aja sih ya. Selebihnya sih memang harus dilakukan sendiri. Baik teman-teman, kurang lebih sih untuk ini cukup ya, lanjutan dari grounding. Semoga ini ada manfaatnya, ada hikmahnya, dan yang baik-baik lah pokoknya ya. Baik, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam bahagia, salam sehat selalu, salam yang baik-baik pokoknya.